temuan-temuan di permukaan. Baik itu dari sampah dapur, alat artefak maupun juga gerabah-gerabah. Ya. Nah, karena kita melihat adanya banyak sebaran temuan di permukaan inilah, kemudian kami dari BPK Wilayah 19 memutuskan untuk melakukan ekskavasi untuk melihat konteks kedalamannya. Ada temuan-temuan apa yang nanti kemudian berkonteks satu konteks dengan lukisan gua tertua tersebut. Dari BPK sendiri, bagaimana sih sebenarnya pendekatan yang dilakukan dari BPK dengan masyarakat begitu dalam ekskavasi penyelamatan di Liang Karampuang ini? Tentunya ini menjadi perhatian publik juga begitu Pak Rio, dan juga mungkin ada strategi jangka panjang yang dilakukan oleh BPK sendiri itu seperti apa? Ya, terima kasih Kak Arya. Jadi memang untuk proses ekskavasi ini dari mulai perencanaan ataupun sampai ke pelaksanaan seperti yang Karya lihat ini, memang kita sudah melibatkan semua pihak yang kita sebut di dalam ini ekosistem kebudayaan. Bagaimana kemudian kami dari BPK Wilayah 19 kemudian juga mengikut sertakan dari perangkat desa, ada dari warga desanya di sini yang kemudian ikut juga di dalam pelaksanaan ekskavasi ini. Kemudian juga selain itu ada dari pihak akademisi dari Universitas Hasanuddin dan juga dari BRIN. Berarti banyak pihak-pihak yang terlibat begitu. Dan respon mereka begitu mengetahui ada temuan cadas ini seperti apa Pak? Bersemangat tentu. Bersemangat. Karena mereka kemudian tidak hanya menjadi penonton, tapi juga memang terlibat aktif di dalam pelestarian ataupun nanti adalah pengolahan dari Liang Karampuang. Baik, dan itu juga yang diharapkan agar masyarakat turut menjaga begitu dan melindungi situs ini. Ekskavasi penyelamatan bukan hanya tentang menggali tanah. Ekskavasi adalah perjuangan melawan ruang dan waktu, menyelamatkan sisa-sisa peradaban yang tersembunyi sebelum hilang oleh perkembangan zaman. Liang Karampuang bukan hanya menyimpan gambar, tetapi memori kolektif manusia. Sebuah lukisan yang menggambarkan sekelompok manusia dan binatang. Gambar ini menunjukkan kemampuan artistik dan spiritual yang jauh lebih awal dari yang kita bayangkan. Halo Pak Iswadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi saya habis keliling Pak di sini melihat-lihat situs yang ada di sini dan kemudian akhirnya menemukan Pak Iswadi ada di sini. Kebetulan juga ini adalah tempat ekskavasi. Baik, boleh kita berbincang-bincang Pak Iswadi? Boleh. Sambil duduk kali ya Pak? Silakan duduk, Mbak. Oke Pak. Baik. Oke. Baik Pak Iswadi, saya habis keliling di sini melihat situs-situs yang ada di sini. Nah, bisa Pak Iswadi jelaskan bagaimana sih sebenarnya proses teknis pelaksanaan ekskavasi di Liang Karampuang ini seperti apa? Ya, baik. Sesuai apa yang disampaikan oleh Kepala Balai, ini adalah ekskavasi dalam konteks penyelamatan. Yang pertama itu tadi tahapannya kita survei permukaan dulu sesuai dengan temuan yang ada di sana. Itulah kemudian menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan yang namanya kotak galian, di mana akan ditentukan kotak galiannya seperti ini prosesnya. Nah, proses selanjutnya setelah kita menentukan di mana posisi yang akan kita gali, yang kedua dilakukan kegiatan yang namanya pemetaan dan penggambaran gitu. Untuk menentukan di mana posisinya dan pengukuran nanti secara presisi. Gitu. Hasilnya dibuat yang di bagian atas ini adalah namanya kotak gali atau layout yang kita buat. Ukurannya 1x2 gitu. Nah, di dalam proses ekskavasi itu kita menggunakan alat-alat yang kira-kira nanti akan digunakan untuk menggali dan aman untuk temuannya dibawa. Nah, kalau untuk proses atau tahapan penggalian tanahnya ini memakan waktu berapa lama Pak Iswadi? Ya, sampai saat ini sudah memasuki hari ke-6 dari hari sebelumnya. Kita sudah menemukan konteks-konteks temuan baik di atas yang gambar cadas yang disebutkan oleh Kepala Balai
maupun dari hasil permukaan itu sudah ada sudah ada kesinambungan temuan dengan itu, Mbak Ria. Oke, mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi seperti apa itu sampah dapurnya dan juga temuannya di sebelah sana, lalu kemudian proses penggaliannya di sebelah selatan dari titik temunya itu, apakah ada alasan mendasar begitu Pak Iswadi sehingga tidak dilakukan penggalian di titik temunya atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Ria. Itu pertanyaan yang menarik untuk disampaikan ke publik bahwa dari hasil survei permukaan memang konsentrasi temuan di bagian utara. Sebenarnya itu bagian utara, ini sampai ke bagian selatan pelatarannya. Nah, memang secara indikasi arkeologi dan kepada temuan berada di bawah, tapi tingkat okupasi manusia yang intens di tempat ini sehingga kita memilih tempat yang bisa dibilang steril dari gangguan itu. Sehingga kita menentukan kotak galinya di sebelah sini. Korelasi antara temuan-temuan permukaan sampah dapur itu sebagai hasil konsumsi masyarakat penghuni gua dahulu di tempat ini itu masih bisa kita temukan di dalam kotak-kotak gali ini. Apa saja sih temuan signifikan yang dilakukan oleh tim di Liang Karampuang ini? Iya, makasih Mbak ya. Terkait dengan itu di Liang Karampuang ini perlu saya informasikan saat ini sebelum dilakukan penggalian ada 3 lapisan budaya yang kita temukan. Yang pertama lapisan budaya terkait dengan lukisannya, kemudian lapisan budaya yang terkait dengan artefak batunya, dan lapisan budaya paling muda itu adalah temuan fragmen gerabah gitu yang kita temukan di tempat ini. Kalau untuk prosedur mitigasi ada nggak sih yang dilakukan di sini, mitigasi cepat untuk saat ditemukan indikasi kerusakan pada situs ini, Pak Iswadi? Mitigasi salah satunya adalah ini eskavasi. Sebelum kita melakukan itu kita sudah melihat bahwa situs ini sebenarnya punya potensi dan ancaman akibat okupasi manusia. Salah satu impact dari penemuan-penemuan dan publikasi tentang peradaban tertua dalam konteks lukisan itu memberikan efek begitu banyaknya orang datang ke sini. Sementara temuan-temuan di permukaan itu sangat rentan dengan yang namanya kerusakan gitu, dengan banyaknya aktivitas manusia. Hasil-hasil dari eskavasi yang kedua yang akan menjadi salah satu outputnya adalah memberikan rekomendasi penanganan terhadap situs ini. Situs ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Maros, dalam hal ini Bupati Maros. Kunjungan, bagaimana nantinya orang tetap berkunjung, situsnya tetap dan tinggalnya tetap aman seperti itu. Pak Iswadi, terima kasih atas waktunya sudah berbincang bersama saya mengenai proses ekskavasi yang dilakukan pada hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai apa yang kita harapkan, Pak Iswadi ya. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Mbak atas kunjungannya. Baik, saya mau keliling lagi Pak Iswadi. Lukisan ini bukan sekedar coretan merah di dinding batu. Lukisan ini menggambarkan sebuah cerita yang mengubah pemahaman kita tentang kapan dan bagaimana manusia mulai mengekspresikan ide melalui seni. Peneliti Indonesia bekerja sama dengan tim internasional mengungkap bukti penting bahwa Sulawesi adalah pusat peradaban awal. Baik Pak Amang, kalau kita lihat temuan lukisan dinding tertua yang ada di Liang Karampuang ini, itu menandakan bahwa memang di zaman dulu itu ada kehidupan manusia begitu, kehidupan manusia prasejarah. Nah, bagaimana sebenarnya manusia prasejarah ini memilih hidup di Liang Karampuang ini, memilih Liang Karampuang sebagai tempat huniannya mereka? Oke. Sebenarnya ada berbagai faktor kenapa Liang Karampuang dipilih untuk menarik untuk dihuni ya. Pertama, Liang Karampuang ini menyediakan tempat tinggal yang nyaman, kemudian aman dari binatang buas dan terlindung dari cuaca ekstrim ya. Kedua, Karampuang ini secara landscape ya, lokasinya cukup strategis karena berada di dataran rendah yang subur. Ya. Kemudian terlihat rawa dan sungai ya di sekitar Karampuang yang memudahkan akses mereka untuk memperoleh sumber makanan ya, seperti binatang buruan, kemudian tumbuhan-tumbuhan liar,
dan juga kerang ya, kerang yang dikonsumsi untuk menambah protein mereka untuk dikonsumsi. Oke, berarti memang kalau dilihat dari letak geografisnya juga, letak Liang Karampuang ini artinya berpotensial lah untuk mereka jadikan Liang ini sebagai tempat hunian mereka untuk bertahan hidup. Kalau kita cermati lagi dari ukiran-ukirannya begitu, sebenarnya mereka menggunakan peralatan apa sih untuk membuat ukiran-ukiran itu, Pak Amang? Yang pastinya mereka sudah punya pengetahuan mendalam bagaimana memilih bahan dan alat yang tepat ya, karena kita lihat sekarang kita masih bisa melihat sekarang padahal usianya sudah 50.000 tahun yang lalu. Artinya mereka sudah cerdas memilih bahan baku yang bisa bertahan lama. Nah, bahan baku utama yang digunakan itu adalah kita sebut oker atau hematit. Kalau geologi, istilah geologinya itu hematit. Kalau kita arkeologi sering sebut oker. Nah, oker ini kemudian ini adalah jenis batuan. Jenis batuan berwarna merah, permukaannya sangat lapuk, tetapi kaya dengan kandungan oksida besi. Nah, itulah yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan utama untuk membuat gambar. Nah, oker ini kemudian digores atau ditumbuk, sehingga menjadi sebuah bubuk untuk bahan pewarna, kemudian dicampur dengan air atau mungkin tumbuhan, ya, untuk supaya catnya menjadi lebih kental. Nah, selanjutnya pigmen cat itu kemudian digunakan dengan cara disembur ketika mereka membuat cap tangan. Nah, disembur, kemudian ada juga yang dilukis binatang-binatang itu, gambar binatang itu dilukis. Mereka mungkin menggunakan kuas alami dari serat tumbuhan. Ya. Ada juga yang dilukis menggunakan jari-jari. Bagaimana Pak Amang sebenarnya melihat pentingnya sinergi antara ilmu pengetahuan dan juga kebijakan pelestarian begitu untuk melindungi situs ini? Ya, oke. Yang perlu kita garis bawahi dulu bahwa tinggalan arkeologis ya, atau kita sebut juga benda cagar budaya itu sifatnya terbatas, langkah, ya, tidak bisa diperbarui. Kalau rusak ya bisa hilang maknanya. Nah, makanya kebijakan pelestarian itu harus berwawasan hasil riset. Ini penting dilakukan untuk menemukan formula yang tepat atau menemukan penanganan yang terukur agar bisa meminimalisir ya kerusakan situs berdasarkan real di lapangan. Nah, itu penting. Antar pelestarian dengan pelestarian dengan data ilmiah, kemudian pemantauan secara berkala, kita bisa tahu apa penyebab kerusakannya, apa jenis kerusakannya, apa penyebab kerusakannya, dan langkah-langkah tepat apa yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kerusakan itu. Ya. Baik, Pak Amang, terima kasih sudah berbincang bersama kami tentunya terkait dengan temuan lukisan dinding tertua yang ada di Liang Karampuang, Kabupaten Maros. Sahabat budaya, Liang Karampuang bukan hanya ruang kosong di dalam Bukit Batu. Ia adalah arsip kehidupan yang lebih tua dari peradaban manapun yang kita kenal. Lukisan ini adalah kata pertama manusia tentang kehidupan, tentang berburu, berkomunikasi, tentang mimpi. Baik, Pak Beksan, boleh kita berbincang sedikit. Pak Beksan sebagai seorang peneliti yang ikut terlibat langsung dalam penelitian lukisan dinding tertua yang ada di atas, Pak? Iya, sempat terlibat. Sempat terlibat juga. Terlibat. Nah, boleh dijelaskan atau disampaikan bagaimana sebenarnya proses penelitiannya, memakan waktu berapa lama dan tahap-tahapnya itu seperti apa? Oh iya, kalau bicara soal berapa lama ya lumayan lama karena dia sampai kurang lebih 2 tahunan ya. 2 tahunan. Baru dipublish. Jadi awalnya tentu ditemukan dulu. Jadi yang temukan pertama ini kan dari eksplorasi dari Balai Pelestarian Kebudayaan, saya lupa tahun berapa ya. Setelah itu kemudian kita peneliti, ya kita tahu itu ada temuan itu dan itu berpotensi untuk
ada sampel yang bisa dipertanggalkan. Kan itu dulu yang utama. Jadi setelah kita tahu ada sampelnya dan gambarnya cukup bagus, ya sudah diambil sampelnya, kemudian sampel itu dibawa ke Australia untuk dianalisis oleh ahli pertanggalan. Namanya itu ya geokronolog. Ya, yang kerja itu Profesor Maxim Aubert dari Griffith University. Ya, setelah masuk lab, keluar umurnya, baru kemudian dilihat, oh ini sangat signifikan karena umurnya ya sangat tua. Ya baru kemudian disusun draftnya, draft papernya, sampai 1 tahun, 2 tahun baru kemudian bisa publish. Apa sih sebenarnya keunikan yang ditemukan dari lukisan dinding di Liang Karampuang ini dibandingkan dari lukisan cadas sebelumnya ya? Begitu. Ya, selain dari karena dia lebih tua ya, juga ya karena di kawasan ini kan banyak sekali situs prasejarah yang bergambar, dan ini salah satu yang kita temukan yang tingkat variabilitas gambarnya tinggi dibandingkan kebanyakan yang lain. Misalnya kayak ada cap tangan, ada gambar kepala anoa, ada gambar babi tentu saja, dan ada banyak gambar yang lain yang susah diidentifikasi. Ya selain itu ya tentu umurnya yang tua dan cara dia menggambarkan panel yang dipertanggalkan itu yang membuat gua ini unik. Misalnya kayak di Leang Tedonge itu kan gambarnya dia 3 ekor babi, kemudian ada cap tangan. Di Bulu Sipong 4 yang kita kenal dengan gambar adegan berburu paling tua, ada gambar manusia yang sedang berburu anoa dan babi. Tapi kalau kita lihat di Liang Karampuang, selain karena umurnya yang tua ya, kita lihat ada satu gambar binatang, gambar babi, terus di depannya ada gambar yang mirip manusia ya, ada 3. Bahkan ada satu gambar yang mirip manusia itu nempel di kepalanya. Di kepala babi. Iya, di kepala babinya. Nah, apa yang tergambar dari situ? Situ kita bisa lihat bahwa yang digambarkan di sini itu ada kedekatan lah. Ada kedekatan antara manusia dan binatangnya. Beda dengan 2 sebelumnya yang masih ada jarak. Apakah bisa langsung mengidentifikasi ini manusia awam ya kalau kita Iya. yang melihat lukisan itu, apakah bisa mengidentifikasi gambar tersebut? Bisa, ada Bisa, banyak ya? bisa. Masih banyak gambar yang masih sangat jelas bentuknya. Okay. Apakah memang ada metode khusus yang digunakan? Iya, metode yang dipakai selama beberapa tahun penelitian kami di sini ya, itu kita sebut dengan metode pertanggalan uranium series. Karena ya kan ada banyak metode pertanggalan yang peneliti pakai, cuma itu tergantung dari sampelnya. Nah, kebetulan di Maros Pangkep ini itu cocoknya dengan menggunakan metode itu karena ini adalah mineral. Jadi ini ada panel gambar, ada dinding gua, terus datang manusia menggambar di atasnya. Jadi ya ada pigmen warna merah kan. Terus setelah itu akan tumbuh ornamen gua di atas pigmen. Itu yang kita sebut dengan ornamen gua atau speleoden. Itu tumbuh di atas pigmen. Nah, inilah popcorn ornamen inilah yang kemudian kita ambil, dipotong, baru kemudian kita bawa di lab. Jadi nanti akan kelihatan irisannya. Terakhir, seperti apa harapan Pak Basam ke depan terkait dengan situs atau lukisan dinding tertua ini agar tetap terlindungi, agar tetap terjaga? Kami berharap dari peneliti supaya tempat ini betul-betul dijaga dan ya untuk tentu saja berpotensi untuk dijadikan tempat wisata, tapi jangan sampai kemudian niat untuk membuat tempat wisata itu merusak gambarnya. Jadi fokus pada bagaimana kita melestarikan ini gambar cadas. Tapi cerita ini tak akan lengkap tanpa suara dari desa. Liang Karampuang berdiri di tanah yang dijaga dan diwarisi oleh masyarakat Samangke. Sebelum dunia mengenal lukisan 51.200 tahun ini, warga sudah lebih dulu hidup berdampingan dengannya. Kini, masyarakat diajak untuk menjadi penjaga warisan dunia, bukan sekedar saksi. Inilah momen penting di mana pengetahuan bertemu kesadaran lokal. Baik, Pak Bahrudin, terima kasih sudah menerima kehadiran kami di sini. Tentu dengan adanya
penetapan begitu lukisan dinding tertua yang ternyata ada di Sulawesi Selatan di Kabupaten Maros menarik perhatian kami untuk datang untuk melihat dan juga menyaksikan begitu. Nah, seperti apa sih reaksi warga di sekitar sini? Karena di sini kan lokasi penemuannya itu dekat dengan perumahan-perumahan warga begitu. Ya, alhamdulillah sejak masyarakat tahu dan mengetahui bahwa ini adalah peninggalan yang kalau dilihat ini tertua di Sulawesi, bukan Sulawesi Selatan tapi di dunia. Di dunia, betul. Masyarakat di sini kalau ini sangat luar biasa antusiasnya, kepingin tahunya, bahkan kemarin waktu sosialisasi tim penelitinya itu diundang ke desa dan responnya sangat luar biasa. Ya paling tidak masyarakatnya itu insya Allah akan memberikan dia akan merasakan ke depan dampaknya keberadaan lukisan tertua ini. Kenapa juga antusias? Karena paling tidak kalau ini, apalagi kalau suatu waktu atau ke depan pemerintah mengelola dengan baik, ya mudah-mudahan imbasnya itu bisa paling tidak mendapatkan income dari keberadaan lukisan tertua dinding ini. Nah, untuk tantangannya sendiri, apa sih yang dirasakan oleh pihak desa begitu dalam menjaga kawasan kars dari alih fungsi lahan ini, Pak Bahar? Begini, ini kan kalau kita katakan alih fungsi, sebenarnya bukan si alih fungsi, ini kan kawasan kars, anggaplah ini kan kawasan kars. Ini kan liang karumpuannya kan ada bagian atas. Paling tidak sebenarnya yang problem yang di masyarakat ini kan ada sekitar sini kan lahan masyarakat. Jadi paling tidak kalau suatu waktu nanti berkembang maksudnya betul-betul terpelihara dan bisa dijadikan objek wisata. Sekitar sini paling tidak suatu waktu nanti anggaplah kalau ada tamu bisa dikelola parkirannya, ditata dengan baik sehingga masyarakat sekitar sini juga bisa mengambil manfaat yang punya UMKM untuk berjualan dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Kemudian jangan tinggal setelah penelitian itu ada tidak diekspos di tingkat desa, di tingkat kecamatan. Pada akhirnya nanti bisa ke sekolah-sekolah. Di sini kan banyak SD, SMP, SMA. Itu nanti bisa jadi bahan edukasi bahwa kita punya aset sebenarnya ini. Aset. Untuk yang hal seperti ini kan namanya lukisan yang ada di dinding gua yang tertua ini, saya kira bukan hal yang biasa. Artinya kita punya peradaban di masa lalu yang paling tidak bisa diketahui masyarakat, dan itu menjadi kebanggaan masyarakat sini, bahkan pemerintah Kabupaten Maros, mungkin Indonesia sekalian. Terima kasih Pak Bahar sudah berbincang bersama kami mewakili perangkat desa. Terima kasih sekali lagi Pak Bahar. Terima kasih banyak. Kini, tugas kita bukan hanya melihat, tapi juga menjaga, meneliti, memaknai, dan mewariskan. Dari batu, kita belajar bertutur. Dari lukisan, kita belajar berpikir. Dari karampuang, kita kembali ke akar kita sebagai manusia.